Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini Pak Pet mau ngasih solusi buat kalian yang musangnya suka buang air sembarangan, misalnya kayak si Gia ini guys. Karena banyak banget yang tanya, Pak Pet, gimana sih caranya supaya ketika kita ngehandle musang itu si musang nggak buang air di kita guys. Misalnya kayak gini ya. Kan ini mengganggu banget ya ketika misalnya kita lagi di keramaian, lagi gendong musang, terus basah masih mending kalau basah. Tapi kalau misalnya dia pup di sini guys, nah itu sangat menjijikan sekali ya. Jadi kali ini Pak Pet bakalan kasih solusi buat kalian semua guys. Oke, jadi yang sering kali menjadi pertanyaan adalah apakah bisa musang itu disetting supaya nggak buang air di badan kita ketika dihandle kayak begini misalnya ya. Jawabannya adalah nggak bisa ya, nggak bisa karena musang ini termasuk hewan yang agak kurang pinter. Jadi dia kalau mau buang air itu suka-suka dia guys. Jadi nggak bisa disetting. Misalnya mau disetting, oh jangan buang air sekarang, buang airnya nanti aja gitu. Nggak bisa ya. Berbeda kayak misalnya kalau kucing gitu ya. Kalau kucing dia kan buang airnya biasanya di satu tempat kayak gitu ya. Kalau musang nggak bisa guys. Jadi musang itu kapanpun dia mau buang air itu dia bakalan buang air di situ ketika dia ada dimanapun ya. Masih mending kalau misalnya ada di pundak kalian kayak gini. Kadang kan kalau masih baby suka gemes kita taruh di kepala ya. Tuh Pak Pet pernah kejadian dulu, Pak Pet taruh di kepala babynya, nggak taunya dia buang air di situ guys. Kan gimana gitu ya, apalagi kalau pas dilihat orang. Jadi mungkin kotornya nggak seberapa, tapi malunya itu guys yang bikin parah banget. Solusinya adalah yang pertama, kalian adopsinya musang bulan guys. Nah kalau musang bulan itu biasanya dia suka buang air di satu tempat aja. Jadi kalian kalau perhatikan ya teman-teman, ketika ngehandle musang bulan itu jarang banget si musang buang air ketika dihandle. Coba deh kalian perhatikan ya, ketika ada teman-teman komunitas yang lagi gathering, lagi kumpul, lagi main sama musangnya, kalian perhatikan mereka yang ngehandle musang bulan itu jarang banget, bakal jarang banget musangnya buang kotoran ketika dihandle ya. Kenapa? Karena musang bulan itu dia suka buang air di satu tempat aja guys. Itulah kenapa yang di free room di dalam rumah itu adalah North. Dan North itu adalah musang bulan. Karena musang bulan itu pinter ya. Kadang musang bulan itu nggak perlu di training untuk membuang airnya. Maksudnya untuk buang air di satu tempat yang kita inginkan gitu guys. Itu kadang nggak perlu di training, itu dia udah bisa. Kalaupun di training itu sebentar aja dia udah bisa gitu guys. Jadi musang bulan itu kemungkinannya kecil banget buat buang air ketika dihandle kayak gini. Karena musang bulan itu dia bakalan minta turun ya. Kalau misalnya lagi digendong gini, musang bulan itu biasanya minta turun kalau dia pengen buang air. Atau terkadang bahkan kayak North, dia bakalan nahan guys. Jadi ketika kita handle dia bakalan nahan untuk tidak buang air. Bahkan North ini kadang ya, dia nahan sampai nggak buang air sama sekali ketika kita bawa keluar rumah. Dan nanti ketika sampai di rumah, North itu bakalan buang air di mana dia biasa buang air guys. Itu adalah solusi yang pertama ya. Jadi buat teman-teman yang nggak pengen musangnya buang air ketika dihandle kayak gini, kalian mending adopsi musang bulan. Karena musang bulan itu cenderung lebih pintar daripada musang pandan. Tapi bagaimana kalau misalnya kan banyak kendala ya untuk ngadopsi musang bulan. Yang pertama mungkin dari segi biaya. Karena musang bulan ini biaya adopsinya nggak murah guys. Jadi lumayan tinggi. Dan tidak semua orang, apalagi anak-anak, itu bisa untuk mengadopsi musang bulan ya. Atau buat teman-teman yang udah terlanjur punya musang pandan kayak gini misalnya ya. Gimana caranya? Nah solusinya adalah kalian harus tahu dulu kapan kira-kira musang tersebut akan buang air guys. Emang kapan Pak Pet waktunya buang air? Yang pertama adalah 15-20 menit setelah makan atau minum. Gitu. Jadi ketika kalian selesai ngasih makan atau ngasih minum, jangan dihandle dulu sampai 15 atau 20 menit. Karena di waktu tersebut biasanya musang tersebut bakalan buang air guys. Itu kalau musangnya nggak tidur ya. Jadi kalian pastikan setelah kalian kasih makan atau kasih minum, kalau misalnya kalian pengen ngajakin musang kalian main atau mau ngehandle musang kalian, itu pastikan setelah makan musang kalian itu nggak tidur. Karena kalau tidur itu dia bakalan nggak buang air guys. Nah jadi kalian ajak mainan dulu di bawah ya, supaya nggak buang air di pakaian kalian kayak gini. Jadi setelah makan atau minum 15-20 menit maksimal setengah jam, biasanya musang itu bakalan buang air. Jadi pastikan musang kalian itu nggak tidur ya, pastikan nggak tidur supaya dia buang air dulu. Setelah itu baru kalian handle musang kalian
supaya nantinya musang kalian itu nggak buang air ketika di handle kayak gini guys. Nah, ciri-ciri musang yang akan buang air itu gimana Pak Pet? Kan biasanya buat teman-teman yang baru mau pelihara musang atau baru pelihara musang itu masih belum tahu ya, kira-kira gimana sih musang yang pengen buang air. Yang pertama, musang itu bakalan gelisah guys. Jadi ketika kalian ngehandle musang kayak begini misalnya ya, si Gea ini dia kan santai banget gini ya, dan ketika dia gelisah itu kalian harus waspada, kalian harus ancang-ancang, kalian harus cari tempat yang enak buat musang kalian buang air ya. Jadi kalian turunkan nih, jangan digendong terus, nanti bisa-bisa dia buang air di sini guys. Jadi kalian turunin, kalian taruh di tempat yang sekiranya dia nyaman buat buang air gitu. Untuk mempercepat, kalian bisa gunakan tempat yang biasanya dia buang air. Misalnya dia biasa buang air di kennel box, di pet cargonya. Ketika kalian bawa musang kalian keluar ya, kalian taruh aja di kennel box supaya dia bisa mencium bau dari kotorannya, dan musang kalian itu bakalan lebih cepat buang air guys. Setelah buang air baru kalian handle lagi gitu ya. Jadi ciri yang pertama adalah dia bakalan gelisah. Dan bisa kalian lihat seperti di video ini ya, seperti di video ini. Nah, ini adalah musang yang pengen buang air. Jadi dia bakalan gelisah, dia bakalan mencium di mana kira-kira tempat dia bakalan buang air guys, karena dia bakalan nyari tempat yang bau kotoran dia sendiri gitu ya. Dan kalau misalnya musang udah gelisah nggak kalian turunin dan dia nggak dapet yang bau kotorannya, ya dia bakalan buang air di situ guys. Itulah yang sering terjadi ya. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah dia bakalan diem, kemudian dia akan mengangkat ekornya ke belakang guys. Dia bakal mengangkat ekornya ke belakang dan kakinya bakalan seperti jinjit gitu ya. Jadi seperti dia itu memang sengaja mempersiapkan untuk mengeluarkan sesuatu gitu ya. Jadi kalau dia udah diem, setelah gelisah dia udah diem, kemudian ekornya diangkat, nah itu kalian perlu lebih waspada lagi, kan itu biasanya udah deket banget guys, itu udah hampir banget ya. Kalian tinggal buruan pindahin gitu, jangan sampai dia buang air ketika kalian handle ya gitu guys. Dan ketika dia udah buang air, kalian udah bisa tenang gitu ya. Dan yang biasanya terjadi juga ketika dia habis buang air besar ya, itu jangan tenang dulu, biasanya musang bakalan segera buang air kecil. Begitu juga kebalikannya, ketika dia udah buang air kecil kayak gini tadi ya, di pundak Pak Pet, nah ini biasanya sebentar lagi dia bakalan buang air besar guys. Jadi harus hati-hati. Biasanya jarak antara kedua ini dia nggak bakalan terlalu jauh. Itu kalau misalnya sebelum kalian handle musang kalian itu udah dikasih makan gitu dan mereka belum buang air. Jadi solusinya buat kalian yang nggak mau musang kalian buang air ketika di handle adalah pastikan sebelum kalian handle musang kalian udah makan dan udah minum, kemudian kalian biarin selama maksimal setengah jam ya, sampai pastikan dia benar-benar sudah buang air. Setelah itu kalian baru bisa handle musang kalian dengan aman. Nah, jadi mungkin itu sedikit tips dan trik dari Pak Pet ya buat kalian yang nggak pengen musangnya buang air ketika di handle. Semoga video ini bermanfaat. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan share-nya. Dan yang terakhir, jangan lupa buat subscribe. Terima kasih support dari kalian semua sampai saat ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you and bye-bye.